waktu itu kayak yang udah masuk aja gitu kan. Oke. Terus kayak yang tiba-tiba kepala ketarik gitu. Kayak di bagian sini kebetulan ada telinga robek sampai pipi ini, nih sampai sini nih. Oh iya. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar dan saat ini juga kita bakalan bincang-bincang dan mengambil pelajaran serta hikmah bersama narasumber kita yang dari Kalimantan. Dan tentunya buat sobat RTV jangan lupa untuk nonton sampai tuntas, karena siapa tahu nanti sobat RTV bisa mendapatkan pelajaran, sesuatu hal yang baru dan hikmah serta rasa syukur yang besar mungkin ya tentunya. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Kak Laila, halo, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam Kak. Oke, alamatnya benar ya di Kalimantan, Banjarmasin ya? Kalau boleh tahu Mbak Laila Kalimantannya Kalimantan mana? Kalimantan Selatan Kak kebetulan. Oh, Kalimantan Selatan. Oh. Yang di sana itu penghasilannya kebanyakan kayu ya? Iya, kebanyakan kayak perusahaan pabrik kayu yang lebih rame gitu. Jadi kita juga ngeliat di TikToknya Kak Laila itu kayaknya FYP ya, sempat viral viral ya. juga, yang nonton juga sampai jutaan, banyak ya di situ. Dan itu benar ya Kak Laila pernah mengalami kecelakaan waktu itu ya? Iya Kak, waktu itu kejadiannya tahun 2021 November akhir. Oh. Oke. Kalau boleh tahu waktu itu umurnya berapa Mbak Laila? 19 tahun. 19 tahun. Umur 19 tahun Kak. Oke, mungkin bisa diceritakan kronologi awalnya tuh kayak gimana sih kejadian itu sebelum terjadi? Ya, waktu itu kan lagi kerja di sekitar jam istirahat gitu. Nah, gitu. Udah overload kan. Jadi kayak operator sama yang lainnya itu ada yang nyari forklift, ada yang nyari alas buat ganti gitu. Terus di mesin itu posisi cuma tinggal berdua sama pasangan yang nyambut bahan kan. Nah, yang pasangan di beres-beres gitu, beres sampah kayu itu. Dan saya sendiri lagi santai saat itu, kayak cuma berdiri gitu kan, diri aja biasa samping mesin. Nah, mesinnya ini kebetulan sering dimainin juga. Kayak yang udah nggak asing sama mesinnya gitu, walaupun itu mesin baru. Kayak yang rollnya ini dimain-mainin juga. Tapi waktu itu kebetulan kayak yang ujung jilbab, kayak kan dulu waktu kejadian tuh pakainya yang bergo langsungan gitu kan ya. Cuma kayak yang menutup dada. Kayaknya gitu. Jadi yang ujung jilbab sebelah kiri itu nyangkut di roll mesin. Nah, tangan kanannya ini mau ngelepas, udah nggak sempat gitu. Jadi kan kayak yang nggak kepikiran juga gitu mau ngelepas jilbabnya, kayak langsung aja refleks tangan kanannya narik, terus masuk. Udah kayak yang gimana ya? Waktu itu kayak yang udah masuk aja gitu kan. Okay. Terus kayak yang tiba-tiba kepala ketarik gitu. Kayak di bagian sini kebetulan ada telinga robek sampai pipi ini, nih sampai sini nih. Oh iya. Oh iya, masih ada bekasnya ya? Iya. Itu rasanya kayak yang kebentur sesuatu gitu kan. Ngerasanya tuh kayak ngebenturin gear rantai buat mesinnya gitu. Cuma katanya ada yang bilang sangkut di tulang gitu kan, jadi sobek bagian sini, telinganya juga sobek, buka ngangkang gitu. Berarti telinga separuh? Nah terus iya, telinga dari di dalamnya yang kena sampai sini sebelah kanan, sini, kiri gitu. Sebelah itu? Sebelah kiri, yang iya kiri. Untuk tangan sebelah kanan, untuk telinga dan pipi sebelah kiri. Oh gitu. Iya, terus kan waktu itu sesudahnya yang udah masuk gitu kan, gelap nih, kelihatannya gelap. Selang nggak sampai 5 menit kayaknya, cuma beberapa detik gitu kan, udah bisa berdiri nih, kayak ngerasa udah putus gitu, udah bisa ditarik lagi, berdiri lah saya gitu.
pas ngeliat badan kan, wah baju udah nggak ada nih, ngeliat ke kanan tangan udah nggak ada gitu kan, kayak buru-buru buat nutupin badan aja gitu, nggak kepikiran lagi, oh ya udahlah gitu kan, sampai habis itu ngerasa ada yang ngalir kan bagian situ, kirain kepala yang kena gitu, ternyata bukan. Terus kan apa ya, duduk atau ngeringkup, intinya kayak ngeringkup gitu, nutupin bagian dada yang kelihatan ini kan, sama kayak pakainya posisinya kayak gini, pokoknya nutupin yang ngalir gitu. Iya. Terus setelah gitu kan baru datang operatornya itu, sama kebetulan yang mesin seberang itu histeris gitu kan, ngeliat, tolong katanya itu Laila gitu. Sampai yang pengawas datang, korporat datang, dievakuasi lah gitu kan. Itu dibawa ke dua kali ke rumah. Pertama kan ke rumah sakit terdekat dulu buat penanganan pertama. Nah habis itu apa ya? Ini ada cerita konyolnya gitu kan. Kayak yang pas sempet nanyain ke pengawas, Pak tangannya masih bisa disambung nggak gitu, nanya gitu. Terus kata pengawasnya, nantilah kita tanya sama dokternya, tanya gitu. Sampai rumah sakit beneran ditanya gitu, dok ini tangannya masih bisa disambung nggak gitu kan, nanti ya kita lihat dulu, tanya gitu. Dan kebetulan tangan putusannya itu masih muter-muter di dalam mesin, kayak ibaratnya itu kayak kita di mesin pengering, mesin cuci itu loh, kan habis dibuka masih muter. Nah posisi tangannya masih kayak gitu. Oh, gambarannya kayak mesin pas udah pengering gitu ya? Gambarannya kayak mesin. Ya. Oh. Soalnya muter-muter masih kayak gitu. Walaupun udah dimatikan mesinnya, tapi masih tetap saking kencangnya ya. Iya benar. Tapi posisinya Kak Laila waktu itu nggak pingsan? Enggak, alhamdulillahnya. Ya? Iya, masih sadar. Dan saat itu pun nggak ada ngerasa sakit apapun. Proses tangan mulai masuk itu nggak ngerasa sakit sama sekali? Enggak, alhamdulillahnya nggak ada ngerasa sakit. Cuma kayak yang habis lepas itu, enggak deng. Di ambulan baru kerasa itu, kayak tangannya tuh kram banget gitu, kayak yang kita kelamaan gini. Kelamaan. Tapi posisi kita itu rebahan gitu loh. Kan itu kayak pegel kram gitu. Jadi sambil bilang sama pengawas, Pak tangan Laila pegel gitu. Ya nanti ya sabar, kayak bapaknya gitu. Sambil zikir katanya, istighfar banyak-banyak, jangan tiduran katanya gitu. Iya Pak gitu kan. Terus sampai sana kata dokternya, dokter spesialisnya nggak ada nih katanya gitu, nggak bisa nangani, dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap lah gitu, rumah sakit pribadi kayak gitu. Cuma ada kerjasama sama perusahaannya. Jam 2 siang kalau nggak salah dibawa ke rumah sakit selanjutnya, lumayan jauh dari rumah sakit yang pertama. Nah itu nggak langsung nangani juga gitu, masih harus kayak diperiksa-periksa gitu. Terus jam berapa ya? Jam 4 sore kayaknya. Jam 4 sore itu mulai operasi. Mulai operasi jam 6 selesai. Pokoknya jam 1-an baru sadar. Habis itu kayak yang banyak lah yang berdatangan gitu kan, tangannya udah sampai di rumah sakit kan tangannya udah biru, udah nggak bisa yang disambung lagi gitu. Dan kebetulan namanya di Kalimantan kan terkenal sama yang namanya minyak-minyak gitu kan. Iya benar. Nah, ada yang bilang gini, tangannya ikut dibawa juga waktu itu, kayak belum pucat, belum mati gitu kan, masih bisa disambung itu katanya gitu. Cuma ya karena tangannya telat dibawa, darahnya udah habis, jadi nggak bisa lagi. Ini kita nggak apa-apa kan ya bahas masuk atau itu ya? Sudah oke, aman-amannya. Kak Laila, apa yang dirasain waktu itu pertama kali
mengalami hal itu? Karena kan maksudnya gini, Kak Laila itu kan terlahir dengan sempurna gitu dan harus mengalami kejadian yang enggak diinginkan juga gitu. Apa sih yang dirasakan gitu waktu itu? Shock pasti. Waktu itu kayak gimana ya? Kayak yang waktu kejadian itu langsung kayak ya udahlah gitu. Kayak udah diikhlasin gitu loh. Kayak udah bawahnya tuh kayak ya udah gitu. Namanya kayak udah sadar aja gitu. Kayak udah nerima gitu. Kan 1 minggu di rumah sakit. 1 minggu setelah pulang itu kan kayak udah bisa ganti perban sendiri gitu. Udah bisa ngerawat luka sendiri, apa-apa serba sendiri. Kadang ya paling susah itu ya ngikat rambut. Nah, Oh iya benar. panjang banget di bawah pinggul gitu. Oke. Kan otomatis kayak dibantu sama bapak, kebetulan almarhum. Orang tua gimana yang pas waktu dikabarin kejadian kecelakaan itu? Ada yang bilang katanya itu shock katanya gitu kan. Shocknya kan udah pasti gitu. Pasti ya. Terus kayak mau pingsan, nggak tega ngelihat sayanya gitu. Waktu yang sebelum penanganan itu bapak ada di hadapan gitu kan. Kayak cuma gimana ya? Ngelihatnya itu kayak nggak tega gitu loh. Kan bapak dulu pernah kerja di Pliwet juga, lumayan lama, tahunan, udah sering lah kayak yang namanya denger orang kecelakaan kerja gitu kan, ngelihat juga udah sering gitu. Cuma nggak expect aja kalau anak sendiri yang bakalan kena gitu. Jadi ya terus sampai yang kepikiran banget gitu loh, kasihan sih sebenarnya. Betul ya, namanya orang tua ya pastilah ya kepikiran dengan anaknya pasti. Iya. Yang membuat kamu sekarang bisa ketawa sampai sedetik ini tuh pasti sudah melewati masa-masa sulit, dropnya kamu kan. Gitu. Ini pernah nggak ada di fase kamu lagi down banget gitu? Ada waktu itu. Oke, waktu kan apa? Dulu di pabrik itu punya pasangan ya, sebelum kecelakaan kan punya pasangan. Oke. Nah terus waktu kecelakaan itu dia dampingi gitu di rumah sakit juga, bantu ngerawat kan. Soalnya kan bapak kerja, jadi nggak bisa yang full gitu. Jadi dia yang bantu. Setelah pulang itu kebetulan ada operasi lanjutan buat telinga, kayak operasi yang kedua lah gitu. Setelah operasi 1 hari setelahnya itu langsung diputusin gitu. Dengan alasan orang tuanya nggak ngerestui katanya gitu. Disuruhnya buat saudaraan aja, tanya gitu. Terus kan langsung ya kan lagi keadaan gitu, terus digituin ya langsung shock lah, langsung down gitu kan. Itu berapa hari ya nggak makan, nggak keluar kamar, nggak ngomong, pokoknya nangis aja di dalam kamar gitu. Itu paling down sih. Lebih down daripada saat kecelakaan kayaknya. Oh iya? Iya, soalnya kayak ngerasa kan ini udah yang terakhir nih, rasanya kayak gitu. Terus tiba-tiba ditelepon, orang tuanya nggak ngerestui katanya gitu. Kalau boleh tahu berapa lama hubungannya? Belum lama, baru 1/2 tahunan gitu. Cuma kan ditanya sama pihak keluarga, katanya mau serius gak, katanya gitu, biar ada kayak kelanjutannya gitu kan. Ternyata nggak ada. Mungkin belum jodoh ya berarti ya. Dan semoga nantilah soal itu semoga bisa menemukan yang bisa menerima apa adanya dan yang terbaik. Alhamdulillah udah banyak calonnya kan. Nah, itu dia. Berarti penggantinya lebih banyak ya. Alhamdulillah. Dan pastinya lebih baik ya, jauh lebih baik. Amin. Nah, tadi Kak Laila bilangnya Bapak udah meninggal. Waktu itu meninggalnya Bapak setelah kejadian itu? Iya, setelah. Setelah berapa lama dari kejadian itu?
2 tahun, baru aja kemarin 11 Desember 2023. Oh, Loh, Baru ya. banget, belum. berarti sekarang Kak Laila tinggal sama siapa? Berdua sama adik kebetulan. Terus tapi kan pihak keluarga dari ibu ada yang dekat sini. Nah, anaknya itu sering nginep di rumah, jadi nemenin gitu. Kalau ibu sudah lama Meninggal. Iya, udah meninggal? lama juga. 2013. 2013. Oh. Bapak kalau boleh tahu meninggalnya karena kenapa? Karena sakit waktu itu, Kak. Oh. Diagnosanya kan ada yang bilang paru-paru. Terus karena obat paru-paru itu kan keras, nyentuhlah ke lambung. Bapak juga kena. Kebetulan Bapak juga ada demam gitu, asam lambung juga. Jadi kan karena makan kurang selera gitu, makin parah lah gitu. Sampai ada yang diagnosa juga TBC katanya gitu, ada yang diagnosa juga HIV, cuma nggak ngerti gitu kan, yang mana yang benar. Oke, kita kembali lagi ke Kak Laila waktu setelah kejadian ya. Jadi gini, apa sih yang berubah di kehidupannya Kak Laila setelah kejadian itu? Mungkin pernah nggak sampai diejek teman, dijauhi teman atau gimana gitu? Namanya orang kan beda-beda. Kalau yang dari circle pertemanan, alhamdulillahnya nggak ada yang ngejek, tetap support gitu, kayak yang ini, kayak yang masih ya kalau ini kesepian kita kesini yo tanya gitu, kita ini yo makan ini yo gitu, nggak ada yang ngejauhi, alhamdulillahnya sih gitu, dikasih yang lebih baik juga. Alhamdulillah ya, berarti temennya emang benar-benar teman ya. Iya. Terapinya sendiri ada langkah-langkah nggak yang sudah Kak Laila lakukan di lengannya mungkin atau gimana? Kalau buat terapi biasanya yang dilakuin itu kan sebelum terapi kayak exercise dulu gitu, peregangan ototnya gitu kan, terus karena sering tremor, nah itu berpengaruh sama hasil terapinya, apalagi untuk pikiran. Nah, untuk pikiran itu nggak boleh yang banyak pikiran, stres, ini itu juga ngaruh. Banyak yang nanya kan, kayak yang minta saran, gimana kok kayak yang aku susah banget pakai alatnya gini katanya gitu. Terus saya bilangin aja jangan terlalu banyak pikiran gitu, soalnya kan sering dibilangin juga sama yang pelatih, katanya jangan terlalu banyak pikiran, terus kesehatan badan juga dijaga, katanya gitu, soalnya itu ngaruh banget. Apalagi kayak yang ototnya itu, masa ototnya itu kalau terlalu kecil juga ngaruh, soalnya sulit untuk kebaca di sensornya, dan kebetulan kasus saya kayak gitu. Iya, perlu waktu kurang lebih 1 tahunan lah buat yang bisa lancar gitu. Tapi kita juga lihat di TikToknya sudah berusaha ada tangan palsu ya. Iya. Nah, proses adaptasinya itu gimana itu? Soalnya kan pasti nggak selihai tangan asli gitu. Panjang masanya itu Kak. Kayak yang sebelumnya itu kan kata pelatihnya gini, gerakin aja kayak kita biasa gerakin tangan, cuma ini dari alat katanya gitu, gak usah yang terlalu dipaksain katanya. Terus kan itu dari sensor tuh nyambung ke otot gitu. Nah kalau ototnya kayak yang lagi bermasalah, kebetulan sering bermasalah gitu, karena masa ototnya kecil kan, jadi di tangannya itu kurang ngaruh, jadi sering ditahan-tahan gitu, kayak yang misalkan kayak gini, kayak penahanan gitu. Ini aja geter ya, kelihatan nggak sih? Iya. Oh, berarti ini habis segini. Masih ada puntungnya Oh, iya. Iya, segini. Oke. Tapi yang namanya tangan palsu pasti berat ya mungkin ya, butuh latihan yang panjang pasti ya untuk menyesuaikan diri. Berat banget. Beratnya aja kan kayak yang 1,5 kilo. Iya. Apalagi itu
tangannya kayak ngegantung gitu, puntungnya juga kecil. Untuk ngangkat gini pun nggak bisa, kayak kebetulan ya puntung tangan saya ini itu nyisa sampai nonjol gitu, sampai nonjol keluar. Nah, kadang tulangnya itu sering banget kepentok sama alatnya itu yang buat nyerinya itu kayak yang panas banget gitu loh. Nah, itu rasanya kayak Nggak nyaman ya, jadi nggak bisa nggak usah aja deh gitu ya. sampai mikir gini loh, mungkin kalau bisa dicopot tangannya udah copot aja lah gitu. Wow. Nanti boleh kita share nanti di videonya waktu Kak Laila ya, di Ya, videonya boleh. di TikTok ya. Oke. Iya boleh. Oke. Nah, ini yang apa sih yang Kak Laila lakukan untuk bisa sampai setegar, sampai bisa ketawa seperti saat ini tuh apa sih? Yang Kak Laila lakukan? Yang jadi penguat gitu loh. Ya, betul. Kalau yang saat itu kan Oke. untuk orang tua gitu kan. Sekarang mungkin karena lebih ke usahanya sih. Wah, aku udah usaha sejauh ini nih, masa mau sekarang gitu. Kayak aku udah capek gitu kan. Usaha aku nanti sia-sia gitu. Jadi lebih kayak yang udahlah terobos aja gitu kan. Bisa nggak bisa gitu. Terus intinya ya buat kalian semua yang kebetulan sesama disabilitas mungkin lebih hargai diri sendiri aja gitu, karena yang masih banyak kok di luar sana yang lebih dari kita, lebih sulit daripada kita. Untuk apa kayak yang berpikiran untuk menyerah gitu, padahal di luar sana kan lebih banyak yang lebih sulit. Jadi terima kehidupan kita yang sekarang, lebih optimis lagi, lebih semangat lagi. Kalau yang ada orang tua, lebih bisa buat bahagia orang tua, udah gitu aja. Jangan merasa menyerah lah, Betul. gak ada gunanya. Oke. Tapi kalau di luar sana yang sudah mungkin mengalami sama dengan Kak Laila, tapi dia ada di titik down nih saat ini. Rendah sekarang. Kasih semangat mungkin buat yang nonton. Kan kebetulan nih Kak ya, banyak yang nge-DM katanya, kok bisa sih kayak yang setegar itu, semangat itu, katanya gitu kan. Aku udah di titik sama yang kayak kakak, udah berusaha lebih semangat lagi, cuma nggak bisa, tanya gitu. Terus sering tak bilangin kan, kayak yang diingat lagi tujuan hidup kamu apa gitu. Kamu bertahan hidup itu buat siapa gitu kan. Ingat lagi gitu. Kalau udah nemu tujuan kamu apa, ya udah semangat lagi gitu. Dengerin omongan orang, jangan dengerin intinya orang mau ngejatuhin gitu. Mungkin mentalnya sekarang lagi kena gitu kan, cuma lebih berusaha lagi aja gitu. Ya, betul. Karena memang semua berasal dari pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita, kalau pikiran kita ngikut ngurusin apa yang diomongin orang, ya kita mungkin bisa. Ya oke lah, mungkin memang sulit berada di posisi seperti itu. Tapi minimal dengan semangat dari Kak Laila semoga bisa menambah semangat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama. Dan pastinya kita juga yakin orang tua Kak Laila di sana juga melihat perjuangan Kak Laila dan mereka pasti bangga sama Mbak Laila. Aku yakin deh. Keren banget Mbak Laila. Oke. Rencana apa sih ke depan yang akan Kak Laila lakukan? Rencananya ya kayak yang kan aku udah nggak ditanggung perusahaan lagi ya kebetulan, karena perusahaannya udah tutup. Tapi kan karena masih ditanggung sama BPJS, katanya disuruh urus asuransi, katanya gitu. Nah kalau ya bisa dicairkan gitu, niatnya sih mau buka usaha. Kayak daripada nganggur kan, kebetulan sekarang lagi nganggur, nggak pengen jadi beban gitu, apalagi yang kerja kan sekarang adek gitu kan, kerja sampingan. Nah itu kayak yang ngerasa beban banget gitu. Jadi pengennya sih buka usaha ke depannya gitu. Dan kamu bisa mandiri. Usaha apa? Bukan dulu sih, pengennya kayak yang
pernah kepikiran pengen buka kayak kos-kosan gitu kan, karena ya dapatnya pasti lebih lah gitu. Mantap. Terus ya buka usaha itu agak sulit gitu. Lalu kepikiran lagi kayak yang nggak dimakan zaman gitu ya, usahanya kayak yang buka fotokopian, laundryan gitu. Oke, kayaknya Cuma ya tipe-tipe bisnisnya Kak Laila ini lebih ke passive income ya kayaknya. Sekiranya Keren. bisa duduk-duduk dapat duit ngalir gitu ya. Nah, keren. dari yang sana ngalir gitu. Bener-bener. Keren. Dan emang kita selama ngobrol dengan Kak Laila dari awal sampai sekarang tegar banget sih orangnya ya, kuat orangnya. Mungkin memang pasti berat ya kan. Cuma bagusnya Kak Laila bisa melewati semua dan ya semoga bisa menambah rasa syukur, nambah motivasi buat teman-teman yang nonton ya. Tentunya kayak gitu. Biar bisa setegar Kak Laila ini, selalu ceria orangnya. Satu kalimat mungkin buat yang nonton sebelum kita akhiri sesi kali ini. Ya pokoknya carilah kebahagiaan sebanyak mungkin gitu aja sih. Mantap. Bener. Ya, pastinya nggak semua orang bisa menemukan kebahagiaannya ya kan. Iya. Oke, thank you banyak buat Kak Laila. Dan ini juga dari ceritanya sampai bisa setegar sekarang, pasti itu sudah melewati lika-liku kehidupan dan proses yang panjang. Semoga Kak Laila sukses dengan bisnisnya nanti. Amin. Dan tetap sehat selalu dan Amin. bahagia seperti sekarang ini. Amin. Makasih banyak Kak. Sama-sama Kak Laila. Terima kasih juga. Oke, buat Sobat ATV yang nonton, terima kasih juga sudah nonton ya. Dan ambil positifnya, buang negatifnya. Dan tetap semangat. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.